Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara Bapak bisa terdengar jelas, teman-teman? Dengar Pak, jelas Pak. Pak, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah, salawat kepada Nabi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, pertemuan ke-9. Kemarin kita sudah melakukan review dari UTS, tapi memang belum keseluruhan, memang saya bisa cek ya, hanya secara cover luar, terus saya skip begitu dengan terkait dengan ujian tengah semester Anda. Kemudian mungkin beberapa yang masih ada yang belum saya laporkan. Jadi mungkin dalam minggu ini masih diberikan keleluasaan, artinya juga saya tetap masih menunggu. Mungkin ada teman-teman yang masih belum selesai atau bagaimana terkait dengan ujian tengah semesternya. Nah, hari ini kita akan lanjut bahwa pemahaman mendelay itu sementara waktu bukan kita hilangkan. Artinya untuk Microsoft Word, saya anggap keperluan untuk nanti buat makalah, buat skripsi, saya anggap Anda sudah terampil begitu. Tinggal nanti mungkin ada beberapa hal tambahan nanti kita bisa diskusi terkait mungkin kalau ada beberapa nama dalam satu tulisan misalnya mau kamu ambil atau ini dikutip dari sini mungkin tinggal itu. Tapi kalau itu kita bahas mungkin itu bisa kita diskusikan dalam grup saja. Dan nanti kalau perlu nanti saya juga bisa buatkan tutorialnya begitu nanti dengan Zoom ini. Hari ini kita akan bahas tentang pengolah angka. Mohon izin teman-teman sekalian, apakah bisa dilihat ini layar saya? bisa Pak. Bisa Pak. Oke, ini sebenarnya materinya harusnya saya upload ke LMS ya, ke e-learning, cuman memang lagi-lagi nih belum bisa maksimal, saya lihat memang selalu susah diakses. Tapi yakin dan percaya nanti akan tetap harus diberikan walaupun di akhir. Gimana itu Pak caranya? Nanti ya mungkin hanya untuk melihat beberapa tugas begitu. Nah, kita lebih banyak ke praktik. Nah, pertama teman-teman sekalian, pengolah angka itu sering kita sebut dengan namanya adalah Microsoft Excel begitu ya. Jadi teman-teman, tujuan materi pembelajaran kita adalah yang pertama kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya Microsoft Excel tersebut, kemudian bagaimana operasi matematika di Microsoft Excel, membuat logika matematika, membuat kondisi matematika, dan kemudian bagaimana membuat pencarian di Microsoft Excel. Nah, sedikit cerita Microsoft Excel tersebut, kurang lebih tampilannya mungkin kalau di laptop teman-teman mungkin akan ada perbedaan-perbedaan sedikit tapi tidak signifikan. Mungkin ada yang memiliki tampilan mungkin seperti ini, mungkin ada juga yang memiliki tampilan yang sedikit berbeda mungkin. Dan untuk jika nanti misalnya teman-teman ditanya begitu, berapa sih sebenarnya jumlah selnya begitu? Yang disebut sel itu yang mana sebenarnya? Ini teman-teman yang disebut dengan sel. Coba saya zoom ya. Sudah tidak bisa lagi yang ini disebut sel. Perhatikan kursor saya. Apakah kursor saya terlihat? Teman-teman? Ini yang disebut dengan sel namanya. Ya. Jadi sel itu adalah kalau di Microsoft Excel 2016 dia terdiri dari yang pertama ini namanya sel baris, ini namanya sel kolom. Ya, jadi kalau ini disebut namanya A1. Ini disebut namanya sel A1 namanya. Kenapa disebut sel A1? Karena dia berada dari huruf A dulu ya, dari alfabetnya dulu baru ke angka. Bisa dicermati? Bisa diterima teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke. Paham Pak. Oke, terkait dengan jumlahnya untuk di 2016 ya, yang mungkin ada juga teman-teman mungkin yang sudah pakai yang up to date 2020. Ya, nanti ada di mungkin nanti itu Anda bisa lakukan sebagai penelitian berapa sebenarnya jumlahnya. Jadi 1.048.576 dan baris dan kolomnya itu ada 16.384. Jadi ini dikalikan teman-teman, 1.048.576 dikali dengan 16.384 itu jadi nanti jumlah seluruh selnya itu 17.179.9.869.184 sel. Seperti itu. Nah, apa saja sebenarnya fungsi dan kegunaan Microsoft Excel ini? Nah, coba teman-teman perhatikan. Yang pertama kita bisa membuat ya, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas dan memformat data serta grafik.
Jadi teman-teman jika nanti misalnya teman-teman sudah mengajar, teman-teman juga diamanahi menjadi seorang wali kelas, maka teman-teman akan memiliki tanggung jawab misalnya untuk melaporkan berapa nilai rata-rata dari misalnya nilai rata-rata dari murid-murid yang ada di kelas teman-teman. Nah, cara menghitungnya bisa manual sebenarnya, bisa menggunakan kalkulator, tetapi tidak zamannya lagi saya rasa kita menggunakan kalkulator, tetapi dengan adanya Microsoft Excel ini akan lebih mempermudah. Kita juga bisa coba catatan keuangan, anggaran keuangan, menghitung mengelola investasi. Ini saya rasa di luar dari konteks. Kita ambil kaitannya dengan kita di dalam keguruan. Manfaatnya kepada kita sebagai mahasiswa keguruan dan juga Anda sebagai calon guru bahasa Indonesia ataupun jadi seorang guru nantinya, manfaatnya apa? Kalau kemarin Microsoft Word dengan Mendeley-nya tentu manfaatnya jelas. Ya, manfaatnya itu ada, yaitu teman-teman bisa menggunakannya teman-teman bisa menggunakannya untuk menyelesaikan makalah-makalah, nanti di semester 7 untuk tugas akhir ataupun skripsi begitu. Oke, ini banyak fungsinya sebenarnya, tapi tidak secara keseluruhan. Nanti saya akan lebih fokus kepada sesuai dengan fungsi dari manfaatnya untuk kita. Nah, mari coba kita perhatikan teman-teman sekalian yang ini. Jadi untuk Microsoft Excel sendiri sebenarnya memiliki banyak bagian-bagian ya. Yang pertama kalau kita lihat di sini ada title bar. Title bar ini adalah nama dari workbook ya, pekerjaan kita. Biasanya dia disebut dengan istilah book 1 begitu. Oke, saya coba akan praktekkan langsung. Cuma nanti akan saya jelasin dulu lah materinya, baru nanti kita praktek begitu ya. Kemudian di sini ada beberapa quick access toolbar. Quick access ini dari bahasanya aja jelas ya teman-teman. Di bahasa Inggris ya, quick itu artinya cepat. Ya, ini adalah akses cepat begitu. Jadi ketika misalnya kita mau menyimpan ini adalah floppy disk, disket ya. Kita bisa lebih cepat untuk menyimpan begitu. Tapi kalau misalnya dia belum kamu simpan namanya, kamu harus save as dulu ya. Kamu harus simpan dulu namanya nanti dengan ekstensi XLS biasanya seperti itu. Ini untuk fungsi formula ya. Ini juga ada fungsi kembali di sini kalau misalnya ingin back begitu. Ini ada kontrol jendela untuk istilah bahasanya ini untuk meng-close, untuk membesarkan, untuk meminimize. Meminimize itu untuk tidak lagi dibuka misalnya gitu ya. Ditaruhin ke bawah. Kemudian nomor 4 ini ada ribbon namanya. Ribbon ini adalah jendela untuk bekerja nantinya. Jadi teman-teman nanti apa yang teman-teman ketik nanti di sel akan muncul nanti di ribbon ini. Kemudian di sini ada name box ya. Name box ini maksudnya adalah nama dari selnya atau nama dari boxnya lebih pasnya sebenarnya. Ya, sebenarnya lebih pas sel sebenarnya. Ini B7 misalnya. Ya. Misalnya nih B7 di bagian sini misalnya gitu. Atau juga disebut juga ini juga namanya sel aktif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada melihat seperti ini, nanti itu sel aktif. Sorry ya, lompat ini nomor 5, nomor 6-nya ada di mana ya? Nomor 6. Nomor 6-nya ini ya, formula bar. Nomor 7-nya ini indeks kolom ya. Indeks kolom itu maksudnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K gitu ya. Kemudian ini indeks baris ya, teman-teman. Jadi pertemuan indeks kolom, indeks baris disebut namanya sel. Jadi kalau misalnya F ketemu dengan 7, maka dia bertemu di F7 begitu. Ya, F ketemu dengan 4, dia jadi bertemu di F4. Seperti itu. Fantastic Four ya. Kemudian nomor 9, sel aktif. Nomor 10 ini tab worksheet ya. Nanti saya akan praktekkan juga buka Microsoft Excel pasti. Kemudian di sini ada nomor 11, ada lembar kerja. Lembar kerja itu maksudnya Excel yang sedang bekerja itu. Nah, kemudian nomor 12 di sini ada namanya horizontal scroll bar. Kita bisa geser kiri kanan begitu. Ya, sel tersebut atau Microsoft Excel kita ini untuk vertical scroll bar namanya. Vertical scroll bar itu untuk bergeser atas dan bawah. Overall ini 14 untuk page view, membesarkan mengecilkan tampilan teman-teman sekalian. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk status sheet ya. Status sheet ya, ready state berapa begitu. Ready begitu ya. Status barnya lah boleh dibilang. Nanti di sini akan muncul banyak sheet teman-teman. Jadi kita bisa mengerjakan banyak hal, tidak perlu harus membuka Excel baru untuk mengerjakan sesuatu. Kita bisa tambahkan nanti dengan menggunakan ini adalah menambah. Kita bisa buat namanya sheet 2 dan sheet ini nanti bisa di-rename. Seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasannya, saya rasa udah saya jelaskan secara lisan. Kita akan mencoba praktek. Nanti jangan lupa teman-teman, memang setiap pekerjaan itu di-save dulu ya. Pekerjaannya nanti biasanya dia fungsinya itu teman-teman di sini inilah tipenya teman-teman, ini XLSX ya. Ini namanya tipe file. Atau bahasa kerennya disebut namanya ekstensi.
extensive file. Seperti itu ya. Oke, nanti di-save begitu. Baik. Jadi kalau kamu menemukan ada tipe seperti ini, itu adalah tipe dari Microsoft Excel. Oke, pekerjaannya sama sebenarnya, cuma memang kita bekerja di tabel-tabel begitu. Baik, untuk fungsi lainnya ada lagi nanti ada file gitu ya, seperti biasa sih untuk nge-save gitu ya. Ada juga fungsi-fungsi tambahan di sana, tapi di dalam ini nanti akan saya coba jelaskan. Saya stop share dulu. Saya akan coba buka Microsoft Excel saya dulu. Kebetulan mohon maaf saya masih pakai yang lama, teman-teman. Saya masih pakai yang 2013, jadi mungkin saya lebih suka yang jadul-jadul kali ya. Mohon izin saya coba share screen. Oke, apakah sudah terlihat layar Excel saya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, baik. Ini ya teman-teman sekalian coba diperhatikan dengan baik. Yang saya sebutkan tadi ya jelas ya. Ini yang disebut dengan namanya tadi apa teman-teman namanya ini tadi? Book 1 ini disebut namanya tadi title bar ya. Judulnya ya, title bar. Jadi ini kalau sudah di-save namanya nanti kamu save misalnya apa? Nilai rata-rata raport kelas 1 atau sorry kelas 7 SMP Laksamana Marta Dinata, misalnya kamu ngajar di sana, misalnya contoh, nanti akan muncul nanti namanya di sini. Ya, di sini ada sejumlah tab teman-teman, ada home, ada insert, ya kita mulai bahas dari sini dulu, ada page layout. Di home itu sendiri sebenarnya banyak ya yang bisa kita explore. Nanti untuk membuat bold bisa seperti di Microsoft Word, membuat hurufnya miring dan underline ya, bergaris bawah. Ini untuk membuat tabel teman-teman, misalnya saya blok begini, ini bisa untuk membuat tabel. Kalau misalnya dia di bottom border, berarti yang bawah yang akan jadi seperti berbentuk tabel begitu. Kalau all border, maka semua kotak akan terbentuk jadi seperti ini, kayak tabel begitu. Jadi lebih mudah untuk membuat. Saya back ya. Ini ada untuk apa namanya teman-teman? Coba kita lihat ya apa fungsi yang terjadi ya. Ini untuk mewarnai ya. Mewarnai. Ini untuk hurufnya ya. Ini untuk huruf teman-teman. Jadi hurufnya ingin kamu warnai begitu. Nah, misalnya ya. Misalnya saya buat A begitu. A-nya ini kamu pengen warnai jadi warna merah bisa teman-teman. Nah ini dia caranya. Kamu pengen warna yang berbeda juga boleh. Tapi kalau untuk ini untuk mewarnai dalamnya teman-teman. Seperti ini. Oke, isinya. Jadi yang sekarang ini coba teman-teman perhatikan. Sel yang aktif ini sekarang ini sel berapa namanya teman-teman? Silakan dibuka. Sel A2 Pak. C kolom 2, Pak. Ya, C2. namanya kita sebut jadi C2 saja langsung ya, lebih cepat. Namanya kita sebut C2. Oke. Kalau saya geser kemari, ini berapa namanya? C7. C7. Baik. 7, Pak. Oke, terima kasih. Saya tidak akan berlama-lama di situ karena mungkin teman-teman pengen juga ini ditanya lagi, ini ditanya gitu. Tapi cukup mewakili saya rasa 2 orang tadi sudah menjawab bisa benar. Nah, kemudian Pak ini apa fungsinya ya, Pak? Misalnya teman-teman bisa perhatikan di sini saya akan coba ini bagaimana Pak Supriyadi jika kita pengen membuat ini menjadi kita mau pakai 2 baris ini Pak menjadi untuk tempat si A begitu. Misalnya gini ya. Misalnya kita punya nomor peserta gitu. Ini kan kepanjangan teman-teman. Gitu ya. Ini sebenarnya otomatisnya bisa kita klik dari sini 2 kali. Setelah kamu lihat tanda panah ini, kamu bisa klik kiri 2 kali, tek gitu, dia akan langsung otomatis nyesuaiin. Dia langsung nyesuaiin gitu. Nah, tetapi jika teman-teman tidak ingin seperti itu, mungkin teman-teman pengennya nanti dari ke bawah gitu, nomor peserta, karena nomor itu kan tidak terlalu banyak akan tempat. Maka teman-teman pengen bikin dia ke bawah, maka teman-teman dia bisa blok begini. Nanti kamu bisa gunakan nanti di sini ada merge and center. Kemudian kamu wrap text-nya. Nah, akan seperti ini dia jadinya. Oke? Akan jadi seperti ini dia. Nah, bagaimana Pak fungsi yang tadi bisa di bold? Bisa. Kalau mau dikembalikan warna hitam juga bisa kembali, teman-teman. Misalnya seperti ini. Jadi dia bisa terlihat lebih rapi. Misalnya teman-teman pengen membuat misalnya nama siswa gitu ya. Nah, sama kayak tadi ini boleh juga di blok dulu ini sampai seperti ini. Di blok dulu 2 tempat yang ingin diinginkan, di merge dan di wrap. Baru dibuat seperti ini. Kalau mau diwarnai juga boleh, suka hati ya, mau warna-warni juga boleh. Kemudian apalagi teman-teman, misalnya nilai ujian gitu ya. Kamu ketik aja, ngapain saya blok 22 ya? Nilai ujian gitu aja. Jadi tinggal kita letak saja, baru kita ketik aja langsung teman-teman. Jadi ketika saya ketik di sini, maka di sini juga muncul dia. Ini tadi namanya formula bar teman-teman. Ya, ini misalnya kita nilai. Oke, sorry. Ini kita waktunya udah berapa menit berjalan? Apakah masih lama? Tiba-tiba terputus itu sangat menyakitkan kan? Nggak minta izin dulu, nggak salam-salam dulu ya kan?
Oke, ini saya merge kembali. Ingat ya, kalau mau nge-merge-nya, kalau di merge di sini saja, dia hanya akan berada di situ saja begitu, tidak rapi jadinya. Jadi diupayakan diblok dulu sesuai dengan yang diinginkan. Tapi memang pekerjaan ini nanti bisa di akhir. Jadi ketik-ketik aja dulu. Tata letak itu nanti bisa di akhir dikerjain. Sama kayak mengerjakan Microsoft Word. Jangan terlalu perfeksionis mau ngerjai sempurna harus diratai dulu, diginikan. Tetapi itu perlu memang. Khusus untuk ukuran. Kertas itu wajib di awal. Kalau saya selalu memberi pesan untuk ukuran kertas, margin, dan kemudian kiri kanan atas bawahnya itu harus di awal. Karena nanti akan mengganggu kamu. Nanti di akhir baru kamu atur dia tag-nya ke dalam, gitu. Kemudian rata kiri kanan, kemudian spasinya berapa, seperti itu. Nah, kemudian ini kamu bisa blok lagi teman-teman. Ini kita contohkan langsung praktik ya. Kita akan contohkan misalnya seperti ini, nilai ujian ya. Kita mau laporkan nilai ujian anak-anak nih sekarang. Misalnya nih, nilai ujian ini misalnya kita kasih warna yang berbeda lagi, misalnya warna hijau. Kemudian kita buat di sini misalnya jumlah gitu ya. Oke, sorry. Ini kita bisa delete dulu sebentar. Sorry, saya punya ide. Bagaimana kalau kita buat di misalnya nilai ujiannya di sini nanti, tapi di bawahnya misalnya kita buat PPKN misalnya, bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Kemudian agama Islam misalnya gitu. Kemudian nanti di sebelahnya nih kita buat juga teman-teman jangan langsung stres ya. Ketika udah ngerjain sesuatu gitu, ini kenapa bisa timpa-timpa Pak? Tenang aja, nggak usah panik gitu. Biar aja dulu, kerjain aja dulu sesuai dengan barisnya gitu. Kemudian apalagi MM, misalnya matematika, kamu bisa juga gunakan fungsi TAB ya, tab yang ada di keyboard ya, untuk menggeser langsung gitu. Kalau malas pakai misalnya mouse gitu, atau repot pakai touchpad ini, repot misalnya. Apalagi ya pelajaran di SMP ya teman-teman. Selain ini ada lagi IPA ya, mungkin. Biologi mungkin ya. Kalian kan nanti guru sekolah menengah pertama ya, dari sekolah menengah atas ya. Kalau anak bahasa Indonesia itu bukan untuk anak sekolah dasar, tapi kalau memang rezekinya ngajar di SD, Anda juga relevan, masih bisa aja. Tapi Anda lebih pas itu ke SMP dan SMA. Jadi ada pelajaran bahasa Indonesia di sana. Anggap nih konteksnya kamu ini adalah wali kelas. Mau bikin jumlah nilai anak-anak begitu ya. Kita akan praktekin, mudah-mudahan sempat. Nanti teman-teman saya juga akan minta unjuk kinerja. Apalagi pelajaran SMP teman-teman atau SMA Anda dulu, Anda kan masih baru 1 tahun ya meninggalkan SMA. Masa lupa sih? Misalnya fisika. Oke, kayaknya yang lagi jawab ini anak IPA nih yang jawab ini ya. Kita anggap nih anak IPA lah misalnya wali kelas di IPA gitu ya. Anak IPA itu kan baik-baik ya. Kalau kamu misalnya terganggu dengan ini, kamu bisa blok di sini 2 kali teman-teman ya. Gini ya, supaya kamu nggak langsung stres gitu. Nengok Islamnya ketutup-tutup begitu. Kamu bisa lakukan di sini gitu ya. Dan nanti otomatis menyesuaikan. Oke, anggap sampai di sini aja dulu. Nanti di sini saya akan tambahkan misalnya jumlah gitu ya. Jumlahnya berarti ke samping teman-teman. Kemudian kanannya saya akan bikin rata-rata dia gitu. Jadi nanti yang pertama kita akan buat nanti nomor pesertanya nomor 1. Misalnya kita kasih namanya misalnya Rahma Eka Nabila. Misal. Yang kedua nanti kita kasih contoh 2. Nanti kita kasih namanya Fahmi Idris Fahmi Lubis gitu aja, mohon maaf saya singkat biar jangan terlalu panjang. Ini saya bisa langsung tag 2 kali untuk menyesuaikan Rahma Eka Nabilanya gini ya, supaya tidak terlalu, agar jangan stres kita nengok bentuknya. Nah, Pak Supriyadi ini gimana ya Pak supaya kelihatan rapi di sini? Ini kita blok dulu begini. Kita pengen ngeletakinnya di tengah-tengah sini teman-teman kan, supaya rapi. Kita merge center dan wrap text begitu. Oke, sudah di tengah-tengah dia, sudah kelihatan rapi. Kita bisa misalnya Pak Supriyadi kayaknya berwarna beda-beda ini. Oke, sorry Pak, ini kayaknya Pak lebih bagus Bapak letak agak ke tengah Pak, jangan di bawah gini. Nah, fungsinya menggunakan ini teman-teman. Namanya middle align ya. Ini kalau mau atas banget, ini mau bawah banget, ini yang di tengah-tengah. Jadi kelihatan lebih rapi ya, lebih proporsional. Oke. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini kamu pengen bikin jumlahnya ini kayaknya Pak, saya bikin ngikuti yang sebelah ini deh Pak. Boleh nggak saya merge dan wrap text? Boleh. Kemudian jangan lupa letakin dia rata tengah, boleh. Rata ini tadi lupa saya ngasih tahu. Ini rata kiri kayak di Word. Ini rata kanan teman-teman. Ya, ini untuk tengah-tengah. Tapi saya rasa pilih di tengah-tengah, letak posisinya di tengah-tengah, intinya juga di tengah-tengah. Biar rapi. Ini rata-ratanya juga buat di sini. Oke, sebentar. Ini saya buat dulu begini, merge center di web text, baru nanti ya, diletak begini. Nah, setelah begini teman-teman, ini saya bisa blok ya. Saya bisa blok dulu, saya bisa kasih, saya hilangkan dulu lah ini warnanya. Kayaknya ngeganggu gitu kalau ada warna-warna. Sebentar. Oke, saya kasih dulu lah apanya.
Saya kasih dulu petaknya begitu supaya kelihatan rapi. Setelah begini, sudah kelihatan agak sedikit lebih rapi ya. Pak Supriyadi ini letakin di tengah-tengah aja Pak semua. Ini bisa kita blok langsung letak di tengah-tengah. Ini kita letak di tengah-tengah supaya ini kelihatan rapi. Pak ini juga isi aja Pak, blok aja ini Pak, nama-namanya juga kasih aja Pak apanya. Oke, kita kasih ini, pakai ini. Langsung all border ya. Kita pilih all border langsung seperti ini. Oke, Pak ini juga jangan di pinggir gini Pak. Di tengah-tengah aja Bapak bikin. Oke. Misalnya teman-teman ini tipikal perfeksionis gitu ya. Harus semuanya itu harus rapi gitu. Boleh silahkan. Tergantung kamu. Pekerjaan kamu itu cerminan kamu ya. Oke. Setelah begini Pak, misalnya kita masukkan nilainya nih Pak. Misalnya nilai matematikanya 75. Pak, ini otomatis biar bisa bikin tengah gimana caranya ya Pak? Ini kamu bisa blok semua teman-teman. Kamu langsung atur dia, kamu atur di sini langsung tengah-tengah begitu. Otomatis semuanya juga ngikut. Misalnya nilai bahasa Indonesia-nya karena jurusan bahasa Indonesia 90 lah gitu ya kan. Agama Islamnya karena berhijab, misalnya Ramaikan Nabila, kita kasih 85, misalnya seperti itu, mohon maaf ya. NN-nya juga misalnya tinggi kayaknya nampaknya, kita kasih 90, biologinya misalnya 78, misalnya fisikanya juga. Saya ini hanya tebak-tebak ya, tidak betul-betul cerminan si Ramaikan Nabila ya. 75, kimianya misalnya karena pelajarannya sulit, bikin senyawa begitu misalnya nilainya 68 atau 70 lah misalnya gitu. Nah, PAMI juga begitu misalnya 60. Kita kasih misalnya nilai yang sama lah, anggaplah nilai yang sama. Bagaimana Pak caranya kita cepat mau copy misalnya nilainya ini sama gitu ya Pak. Kita blok, kita klik kanan, ini kita copy, bisa. Ini letakkan di sini, letak kursor di sini, baru klik kanan aja teman-teman. Kamu bisa pilih ini, value, boleh juga pilih paste. Nanti otomatis dia akan tercopy seperti ini. Ya, oke teman-teman. Pak Supriyadi, saya juga pengen mengcopy ini ke semuanya Pak, ke bawah begitu, semua muridnya sama nilainya. Kamu bisa blok, kamu gunakan ini, kamu lihat sampai ada tanda tambah hitam seperti ini, kamu baru geret ke bawah dia begini. Nah, jadi lebih cepat begitu ya, terisi semuanya begitu. Ya, kalau ternyata memang nilainya ada nggak terlalu banyak persamaan, tapi ini kita skip. Nah, bagaimana Pak kita mau menghitung nilai jumlahnya ini? Apakah kita pakai kalkulator nih Pak Supriyadi? Jangan, capek lah kita pakai kalkulator. Nah, saya ulangi sekali lagi teman-teman, ini tadi belum kita simpan nih pekerjaannya ya, agar takut nanti misalnya mati lampu, karena handphone kita, laptop kita ini harus dicolok begitu. Jangan lupa kita tekan dulu file, kemudian kita tekan dulu save as ya, jangan lupa save as, kemudian cari di komputer ya, my computer, simpan di my computer, kemudian kamu mau simpan di mana, kamu mau simpan di dokumen boleh, kemudian kamu kasih nanti nama foldernya misalnya apa di dokumen. Misalnya dokumen ini ya dokumen, kamu kasih nama foldernya apa. Misalnya tugas MS Excel gitu ya. Komputer gitu. Ke-1 misalnya. Atau entahlah ya, tugas MS Excel komputer gitu aja lah ya kan. Oke, baru nanti kita beri namanya. Namanya ini kita kasih tugas ke-1 MS Excel. MS itu maksudnya Microsoft ya teman-teman. Izin ini saya save. Jadi ini udah nggak usah diganggu-ganggu lagi ya. Tipinya langsung di save. Nah teman-teman langsung berubah nih nama judulnya tadi ya. Terlihat kan teman-teman berubah judulnya? Terlihat? Ya itu dia title barnya. Nah sekarang Pak Supriyadi, gimana kita menghitung jumlahnya ini Pak? Nilai-nilai dari anak-anak ini. Oke, misalnya supaya seru kita bedakan lah ya. Mohon izin Fahmi kita turunkan nilainya di bagian ini. Bagian ini. Di bagian ini. Misalnya ini juga kita buat jadi 75, ini 70, yang ininya misalnya 60 begitu. Nah, bagaimana untuk menghitung jumlahnya? Untuk menghitung jumlahnya sendiri teman-teman, kita akan menggunakan fungsi formula. Nah, di sini ada formula, rumus namanya. Di sini banyak sekali fungsi rumus. Teman-teman juga ini seru banget. Nanti ini juga bermanfaat untuk apa namanya? Untuk skripsi kalian juga nanti ya. Akan sangat bermanfaat untuk mencari rata-rata dari sejumlah siswa begitu ya. Ini akan sangat bermanfaat. Kamu pengen tahu berapa tingkat pemahaman mereka tentang pretest yang kamu berikan. Kamu cari post-testnya. Kira-kira meningkat nggak? Kan bisa dilihat dari rata-ratanya ya. Caranya pertama hitung dulu jumlah. Untuk menghitung jumlah teman-teman, budayakan di apa ini? Di Microsoft Excel ini kita budayakan selalu itu teman-teman. Ingat ya. Ingat kalau kita udah mau formula, kita harus selalu memulai dengan sama dengan dulu. Ingat, memulai selalu dengan sama dengan. Kemudian, kita ingin menjumlah. Karena kita ingin menjumlah, kita akan gunakan fungsi auto sum. Ingat teman-teman, SUM, kalau kamu cari di kamus bahasa Inggris, itu jumlah artinya. Sum.
Ibarat gini loh, kita misalnya duduk-duduk gitu kan sama kawan kita di lapangan Merdeka, entah di mana gitu, di Merdeka Walk. Sum-suman lah we, bayarnya we, gitu kan. Kita suka bilang gitu ya. Sum-suman itu maksudnya tek-tekan gitu ya, jumlah-jumlahan gitu ya. Oke, nah ini kita tekan sum. Sorry nih, kok jadi nggak berfungsi ya? Sorry. Lupa saya. Titik 2, bentar. Sama dengan, saya ketik manual deh. Kayaknya nggak bisa dia kalau pakai auto sum. SUM. Huruf besar ya, SUM. Ya, jadi SUM aja saya gunakan langsung. Sama dengan ya, sum. Baru teman-teman jangan lupa buat buka kurung. Ya, tanda buka kurung. Kemudian, ini kamu blok, teman-teman. Ya, posisinya masih kedap-kedip nih. Kamu blok ini dari sini. Ya, jangan salah, kamu blok dari sini. Kamu tarik dia sampai ke arah yang pengen kamu dapatkan nilai apanya. Berarti, otomatis teman-teman, ketika kita blok, muncul di sini E4, memang benar ya. Dari E4, titik 2 ini artinya sampai. Ya, sampai K4. Oke, jangan lupa ditutup dengan tanda kurung. Habis itu di enter. Nah, ketemu langsung jumlahnya. Oke, praktis ya. Sangat mudah teman-teman kan? Mungkin teman-teman sudah pada tahu juga, ini saya hanya mengulang saja. Yang di bawah ini gimana ya Pak Supriyadi? Sama teman-teman. Gunakan sama dengan ketik SUM, buka kurung. Pak Supriyadi, saya nggak pandai untuk menariknya Pak, membloknya. Saya boleh manual nggak Pak? Boleh. Perhatikan ini. E berapa ini? E5 ya. Ketik aja E5. E5. Baru titik 2-nya jangan lupa. Sampai mana? K5 ya. K5 ini. Dari sini sampai sini mau kamu lakukan. K5. Baru tutup kurung. Baru jangan lupa enter. Nah, ketemu nilainya. Untuk menghitung rata-ratanya bagaimana ya Pak? Untuk menghitung rata-rata ada juga rumusnya. Namanya average. Average. Nah, ini harus dihafal nih rumus-rumus ini. Average ya. Kalau bahasa Inggrisnya average. Average-nya juga sama. Bisa digunakan dari yang tadi. Yaitu sel berapa ini punya si Rahma Eka Nabila? E4 sampai K4. Baru ditutup kurung, baru di enter. Nah, ketemu nih rata-rata nilai si Rahma untuk semester ini, misalnya semester berapa misalnya gitu ya. Dia dapat nilai rata-rata 80, kemudian si Fahmi juga bisa kita lakukan hal yang sama. Kita boleh arahkan kursornya kemari, teman-teman boleh juga di sini double klik ya. Nah, sama dengan average, ini untuk rata-rata teman-teman ya. Diambil dari bahasa Inggris ya, average ya. Buka kurung, tadi E5, titik 2, K5, tutup kurung, baru enter. Pak Supriyadi, saya pengen bereksperimen. Saya pengen bikin rata-ratanya tidak menggunakan rumus average. Boleh nggak Pak? Saya bereksperimen. Silakan. Apa eksperimen kamu? Saya pengen gunakan kan Pak, gini manual. Tapi tetap pakai Excel Pak. Keren. Gimana maksud kamu? Misalnya gini, kamu fokus, kan rata-rata itu kan jumlahnya dibagi dengan banyak mata pelajaran kan teman-teman? Halo jamaah, masih ada orang? Satu Iya, pelajaran? Pak. Oke, masih ada ya. Saya pikir tinggal saya sendiri. 1 pelajaran, 2 pelajaran, 3 pelajaran, 4 pelajaran, 5 pelajaran, 6 pelajaran, 7 pelajaran. Misalnya 7 pelajaran ini teman-teman. Kamu pengen bikin nggak pakai average. Kita mau buktiin, sama nggak jawabannya gitu. Kita mulai dengan tanda sama dengan, kemudian jumlah, ya berarti kita ambil sel jumlah, berarti ini L berapa teman-teman? L4, L4 ya, sorry, L4. Kamu pengen mau membaginya, kamu bisa gunakan lambang yang ada di samping shift. Kalau di laptop kamu itu ada lambang seperti ini. Lambang ini artinya membagi, kemudian kamu bisa bagi berapa tadi mata pelajarannya? 7 ya teman-teman. Kamu tekan 7, nanti kamu enter langsung, maka insya Allah otomatis jawabannya juga sama. Perhatikan teman-teman. 80,42857. Itu juga boleh, tidak masalah. Yang di bawah juga sama ya Pak. Kalau saya ketik manual aja langsung boleh nggak Pak? Misalnya gini, 525 bagi 7 langsung gitu Pak. Boleh Pak? Boleh juga. Boleh juga, nggak ada masalah gitu. Ya, jadi tidak jagi zamannya pakai kalkulator. Pakai Excel itu jauh lebih cepat. Ya, fungsinya udah lebih cepat. Saya rasa demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Kalau mau dicari jumlahnya ke bawah, tinggal nanti dibikin aja di sini. Berapa rata-rata mata pelajaran PPKN-nya? Misalnya gini, rata-rata ke bawah gitu PPKN-nya. Maka ini udah bisa didapat teman-teman. Kamu tinggal langsung aja buat average ya. Average-nya berarti jangan lupa ke bawah teman-teman. E4 ya. Sorry, jangan lupa buka kurung dulu E4.
Kalau sempat misalnya huruf kecil gini Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Titik 2 sampai E berapa? E5 misalnya. Udah, ini rata-rata ke bawah. 75 tambah 75 kan cepet limpul bagi 2 sama. Ini juga sama. Pak Supriyadi, saya pengen cepat, boleh nggak Pak? Gimana cara paling cepat? Letakin kursor di sini, kamu pengen cepat dapat semua jawabannya. Ini dia. Simbol positif yang ini, yang hitam ini teman-teman, sangat ajaib. Saya klik kiri, saya tarik dia ke kanan begini semua teman-teman sampai berwarna hijau, otomatis terisi rata-ratanya semua. Luar biasa. Ini yakin ini benar Pak? Insya Allah benar. 90 tambah 85, 175 dibagi 2, 87,5. Ini juga sama. Sama juga. Jadi tekniknya begitu. Kalau suka manual juga boleh. Saya rasa teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf sampai di sini pertemuan kita hari ini karena saya juga harus lanjutkan pelajaran di kelas A pagi. Terima kasih banyak untuk pertemuan malam ini. Untuk recordingnya nanti akan saya berikan di YouTube jika teman-teman ingin mengulang-ulangnya lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Terima kasih untuk segala perhatian teman-teman. Keep healthy, salam sehat. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih untuk pengertiannya. Teman-teman bisa memahami hari ini, alhamdulillah. Walaupun kita kelas malam, tapi Anda anak pagi ya. Anda tetap anak pagi ya. Hanya mohon izin hanya diganti ke malam. Artinya ini tanggung jawab saya. Harus tetap saya penuhi. Saya tidak ingin nanti ada kosong. Teman-teman juga jadi tidak belajar begitu. Oke teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan nanti kita buka di sesi di grup. Atau juga boleh di komen nanti di recording yang saya upload nanti insya Allah. Baik, makasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak. Saya mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya meetingnya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam.